dia mengajukan buktinya ada 40 tambah 24, 64, 1000 bukti juga bisa. Setelah palu hakim diketuk dan status terpidana dijatuhkan, nyatanya drama di antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys belum juga benar-benar diputuskan. Sidang yang seharusnya jadi ajang pembuktian justru memunculkan drama baru yang bikin publik geleng-geleng kepala. Bukti demi bukti dipertanyakan, fotokopi disebut tak punya kekuatan hingga tudingan kesepakatan yang ternyata disebut penuh tekanan. Duh, gak ada habisnya ya Iginars. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik drama hukum ini? Apakah ini awal runtuhnya gugatan atau justru strategi besar yang belum terbongkar? Perseteruan panas dua nama kontroversial Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali membuka tabir kelam layaknya musuh bebuyutan. Sidang perkara dugaan perbuatan melawan hukum Reza Gladys yang dilaporkan oleh Nikita kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang terasa dipenuhi aura tegang meski kedua pihak tidak hadir langsung dan hanya diwakili tim kuasa hukum masing-masing. Agenda sidang hari itu adalah pembuktian dari pihak penggugat alias Nikita. Namun alih-alih berjalan mulus, perhatian justru tertuju pada kualitas dokumen yang diajukan. Tadi sidang sudah dilaksanakan, agenda sidangnya adalah pembuktian dari pihak penggugat. Ya, bahwa kami sebenarnya tadi juga sudah di minggu lalu diputuskan, kami juga mengajukan pembuktian. Tapi karena pihak penggugat belum selesai menyelesaikan pembuktiannya, makanya kami minta ditunda untuk minggu depan mengajukan bukti-bukti untuk gugatan ini. Kuasa hukum Reza Gladys menjelaskan sebelumnya ada sekitar 40 bukti dengan hanya 2 dokumen asli, sementara sisanya hanyalah salinan. Lalu pada sidang kali ini kembali diajukan 24 bukti tambahan dan lagi-lagi hanya 1 dokumen asli. Hal yang paling penting untuk kami sampaikan bahwa bukti dari pihak penggugat minggu lalu ada 40 bukti, 2 yang asli, yang lainnya kopi dari kopi. Nah, siang ini buktinya ada 24. 24 ini 1 yang asli, 23 kopi dari kopi. Situasi ini membuat suasana sidang dipenuhi bisik-bisik. Bahkan disebutkan hakim hanya melihat tumpukan kopi tanpa banyak dokumen asli yang bisa langsung diverifikasi. Jadi hakim tadi melihat kopi gitu aja. Ketika kualitas bukti mulai dipertanyakan, tensi sidang pun perlahan meningkat. Dan dari sinilah drama sidang berikutnya mulai memanas dengan komentar yang jauh lebih tajam. Setelah sorotan tertuju pada tumpukan dokumen salinan, suasana sidang berubah semakin panas. Kritik demi kritik mulai dilontarkan, menambah tebal drama hukum yang sedang berjalan. Menurut kuasa hukum Reza Gladys, seperti yang tadi disebutkan, dari 24 bukti tambahan hanya 1 dokumen asli, yakni bukti nomor 52 berupa surat pembelian tanah di kawasan Bumi Wisesa. Belum tutup sidang, saya pastikan kepada hakim bahwa 24 bukti yang mereka ajukan hanya 1 bukti yang merupakan dokumen asli. Itu bukti nomor 52. Ya, tadi media juga dengar ya, bukti nomor 52. Supaya media juga tahu, bukti nomor 52 itu hanyalah surat pembelian tanah di Bumi Wisesa. Jadi hanya bukti yang asli itu adalah surat pembelian tanah, pembelian rumahnya itu loh, rumahnya yang pakai uang itu aja buktinya bahwa dia memang beli, ya. Cuman jangan buktikan bahwa uang itu dari
Reza Gladys uangnya yang diperas itu ya. Itu aja bukti aslinya. Yang lainnya kopi dari kopi. Ya. Apa lagi? Dokumen tersebut dinilai hanya membuktikan transaksi pembelian rumah, namun tidak dijelaskan kaitannya dengan inti perkara. Bahkan disebut tidak membuktikan asal-usul uang yang dipermasalahkan. Itu kan laporan polisinya Dr. Oki. Iya. SP2 HP-nya Dr. Oki. Iya. Pembelian tanah itu iya. membuktikan apa? Enggak membuktikan apa-apa itu kasus ini ya. Untuk membuktikan beli tanah betul. Tapi untuk membuktikan kasus ini nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ya. Jadi kasus ini kan PMH. PMH. Jadi mesti yang ada kaitan dengan PMH. Iya. Jadi kalau bukti-bukti besok tanah Monas dijadikan bukti di sini. Dia beli tanah kan juga nggak usah nyawa PMH. Sindiran pun terdengar cukup pedas. Bukti fotokopi diibaratkan seperti dokumen yang bisa diambil di mana saja tanpa diketahui keberadaan aslinya. Kopi dari kopi begini, media juga bisa ngambil fotokopi di mana-mana. Misalnya media ini mau sidang, ambil fotokopi jasa saya, ya. Kadang-kadang ketinggal di fotokopi kan media bisa ambil. Oh, ini buktinya Pak Robert ini fotokopi jasanya. Oh, fotokopi. Jasa aslinya kan nggak ketahuan di mana. Kopi-kopi mah sekarang lagi musim jasa juga kan, kopi-kopi juga kan. Jadi fotokopi itu udahlah, lupain aja lah, ya, lupain aja. Bahkan, mereka menganalogikan seperti datang ke bank hanya membawa fotokopi KTP tanpa dokumen asli, tentu tidak akan diakui. Kita berurusan kepada instansi pemerintah maupun swasta, selalu tanya KTP, ya. KTP-nya mana? Ya. Kalau kita tunjukkan fotokopi, laku nggak? Hah? Coba, laku nggak fotokopi KTP? Misalnya ke bank, ya, Bapak siapa? Nama saya si ini. Mana KTP-nya? Oh ini Pak, fotokopinya. Laku nggak? Nggak laku ya. Jadi sederhananya begitulah fotokopi ya. Tapi pada saat kita tunjukkan KTP aslinya, baru kita diakui oh betul ini orangnya. Tapi selama kita tunjukkan KTP, dia fotokopi KTP, dia akan bakal maaf ya Pak ya, kami butuh aslinya. Ya, udah tahu ya bedanya kopi sama asli ya. Jangan dikira kalian bercanda enggak. Ya, saya paham ya. Gak cuma itu Egenhars, pihak Reza menekankan bukti dari kopi ke kopi terasa janggal dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Untuk menyampaikan bukti dari kopi ke kopi itu bagi kami itu cuma hanya ketawa, ya aneh bin ajaib untuk mengajukan bukti hanya kopi dari kopi. Fotokopi banyak di mana-mana, jangankan hanya dia mengajukan buktinya ada 40 tambah 24, 64, 1000 bukti juga bisa. Di tempat kami banyak, ya sisa fotokopi, ya silakan aja ajukan sebagai bukti. Meski begitu, pihak tergugat tetap menyatakan menghormati proses sidang dan menyerahkan penilaian kepada majelis hakim. Percaya bahwa majelis hakim sangat bijak dalam hal ini. Tidak segampang itulah untuk mempertimbangkan bukti kopi dari kopi ini. Silakan, Pi. Di tengah perbedaan soal kekuatan bukti, muncul satu isu lain yang tak kalah menjadi perhatian. Soal narasi kesepakatan yang kini justru diperdebatkan kebenarannya. Ketika publik masih mencerna polemik bukti yang dianggap lemah, sidang kembali menghadirkan babak baru yang membuat konflik semakin pelik. Kuasa hukum Reza menyoroti pernyataan Dr. Mufid dalam persidangan pidana sebelumnya yang disebut menjadi dasar gugatan, yakni adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Jadi paling bukti yang lebih lebih jelas dan terkait masalah kasus ini adalah pernyataan dari Dr. Mufid di persidangan di kasus pidana itu yang katanya Dr. Mufid bilang bahwa itu adalah kesepakatan. Nah itulah memang yang menjadikan dasar gugatan mereka sekarang saat ini adalah katanya ini adalah kesepakatan. Namun bantahan tegas disampaikan. Dalam pertimbangan putusan di pengadilan tinggi disebutkan bahwa kesepakatan tersebut terjadi di bawah ancaman atau tekanan. Artinya, kesepakatan yang lahir dalam kondisi tertekan justru bisa menjadi unsur tindak pidana, bukan dasar pembenaran. Sebenarnya kita udah sama-sama tahu bahwa di
di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi di situ memang dikatakan kesepakatan, tetapi kesepakatan di bawah ancaman merupakan suatu unsur tindak pidana. Jadi kalau mereka berpendapat bahwa ini adalah tetap kesepakatan, itu sudah dijawab sendiri dalam pertimbangan majelis hakim di kasus pidana ya. Di situ sudah dikatakan bahwa kesepakatan yang terjadi adalah dengan adanya suatu ancaman atau tekanan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Pernyataan ini menjadi pukulan balik yang cukup keras terhadap klaim yang dibangun oleh pihak Nikita. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini memasuki fase yang semakin krusial. Setiap dokumen, setiap pernyataan, hingga setiap detail kecil di ruang sidang menjadi penentu arah perkara yang menyita perhatian publik ini. Perdebatan soal bukti fotokopi, tudingan lemahnya pembuktian, hingga bantahan soal kesepakatan yang disebut terjadi di bawah tekanan, semuanya menambah panjang daftar drama yang tersaji di ruang sidang. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Mampukah pihak Reza mematahkan semua klaim Nikita di depan majelis hakim? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.